Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan menuai pendapat di berbagai kalangan. Kita terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan bukanlah hal yang sederhana. Mulai dari gedung perkantoran hingga sarana pendukung lainnya akan dipindahkan secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum, serta rekan-rekan kami, calon KRD 11 yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Gustav Rechberg dengan saya Adristi Yasmin selaku opening dan closing statement yang akan membuka sekaligus menyimpulkan jalannya perdebatan pada hari ini. Ditemani dengan dua rekan saya, Ananda Zafira selaku pihak pro dan Gofaro Ikhwan selaku pihak kontra. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi berpikir kami terkait mosi pemindahan ibu kota negara. Selamat menyaksikan. Prosa Cipto Raharjo dalam bukunya Hukum dalam Jagat Ketertiban menyatakan bahwa law as a process, law in the making, yang artinya kehadiran hukum ialah sebagai institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, baik untuk mencapai suatu keadilan, kesejahteraan, maupun kepedulian akan masyarakat. Maka kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah harus memenuhi konsepsi agar hukum selalu dalam proses untuk terus-menerus menjadi jawaban. Dewan juri yang terhormat, ketika kita mengkaji dari latar belakang munculnya mosi perdebatan kali ini, ternyata pemindahan ibu kota negara telah diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957, yaitu dengan rencana pemindahan ke kota Palangkaraya. Namun hingga saat ini, Jakarta masih menjadi lokasi yang belum tergantikan. Akan tetapi, pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kembali muncul wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang direncanakan akan resmi digunakan pada tahun 2024 mendatang. Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bahwa dilakukannya pemindahan ibu kota negara, mulai dari sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, hingga potensi bencana alam. Namun ternyata pemindahan ibu kota negara menjadi perdebatan yang pada dasarnya baik pihak pro maupun pihak kontra memiliki landasan yang sama, yakni untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, yang mana hal ini selurus dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 alinea keempat mengenai tujuan dan cita bangsa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari hal tersebut, di satu sisi ternyata adanya rencana pemindahan ibu kota negara merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ibu kota negara. Sebagaimana kita tahu bahwa ibu kota saat ini terjadinya kepadatan penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang mana hal ini berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki. Namun di sisi lain, ternyata rencana pemindahan ibu kota masih terdapat banyak kekurangan. Dalam hal ini, pemerintah terkesan ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi di Jakarta. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan yang di Jakarta akan terselesaikan. Berangkat dari hal tersebut, pada dasarnya Indonesia memerlukan rekonstruksi tata kelola wilayah ibu kota, yaitu dengan pemindahan ibu kota negara. Namun perlu diadakan kehati-hatian dan tidak terburu-buru dalam pemindahan ibu kota negara, karena ini bukanlah hal yang sepele namun menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya timbullah pertanyaan kritis di kalangan masyarakat, apakah pemindahan ibu kota negara merupakan sesuatu yang perlu dilakukan? Sekian dan terima kasih. Justitia non est neganda non differenda, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Dewan juri yang kami hormati, jika kita korelasikan mosi perdebatan ini dengan adagium tersebut, pemerintah sebagai pihak yang berperan besar akan arah bangsa berkewajiban untuk meletakkan keadilan di posisi pertama demi kesejahteraan bersama. Dengan dilakukan pemindahan ibu kota negara, artinya pemerintah telah mengimplementasikan keadilan masyarakat yang pantang untuk ditunda. Dewan juri, jika yang dikhawatirkan adalah pemindahan IKN yang dianggap sebagai bentuk penghindaran pemerintah atas persoalan-persoalan yang terjadi di DKI Jakarta, maka sebetulnya kami ingin meluruskan bahwa pemindahan IKN ini dilakukan dengan latar belakang keadaan DKI Jakarta yang memang sudah tidak mengakomodir. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, lingkungan yang tidak lagi sehat, serta penurunan tanah yang terus terjadi, justru pindahnya IKN bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah, termasuk dalam menyelesaikan persoalan-persoalan.
Sebelum dipindahkannya IKN, pemerintah juga akan menata terlebih dahulu segala permasalahan di DKI Jakarta agar tidak ada lagi rasa abai terhadap IKN ini. Sejatinya, pemindahan IKN telah sesuai dengan pasal 28 ayat 1 serta 34 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat ini menjadi tanggung jawab negara sebagai fasilitator pelayanan kesehatan serta pelayanan umum. Dewan Juri yang kami hormati, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sejatinya dicanangkan dengan latar belakang yang jelas, yakni DKI Jakarta yang tidak lagi mengakomodir perannya sebagai ibu kota. Inilah yang kemudian mengakhirkan urgensi-urgensi dari tim kami. Yang pertama adalah terkonsentrasinya berbagai kegiatan di DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan serta ketidakmerataan. Yang kedua adalah penggunaan lahan yang membludak, membuat ketersediaan lahan semakin menyurut dan terjadi kepadatan penduduk. Hal ini kemudian berimplikasi kepada pencemaran lingkungan yang kemudian mengganggu keseimbangan lingkungan serta kesehatan dari masyarakat. Akibat lainnya adalah eksistensi air bersih yang mengalami kelangkaan karena populasi yang berlebihan berimplikasi kepada borosnya penggunaan air bersih. Yang ketiga adalah penurunan tanah di DKI Jakarta setiap tahunnya, di mana Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menerangkan bahwa rata-rata penurunan muka tanah di DKI Jakarta terjadi 7,5 cm per tahun, bahkan mencapai 18 cm per tahunnya, di mana air laut akan semakin banyak masuk ke daratan. Selain itu juga letak DKI Jakarta yang berada di Pulau Jawa mengakibatkan kota ini seringkali merasakan gempa bumi karena banyaknya gunung aktif di Pulau Jawa. Dewan Juri yang kami hormati, apabila pemindahan IKN ditunda atau dibatalkan, hal ini dapat menyengsarakan rakyat karena keadaan DKI Jakarta yang terlalu padat serta tercemar mampu menurunkan performa SDM. Maka dari itu, proposal mekanisme kami antara lain yang pertama adalah melakukan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur dengan memperhatikan ekosistem Kalimantan Timur dan melibatkan para ahli lingkungan serta tata kota sehingga tidak sembarang tempat area dapat dilaksanakan pembangunan. Yang kedua adalah pemberian perhatian khusus terhadap jumlah urbanisasi untuk menghindari kepadatan serta Kalimantan sentris. Yang ketiga adalah pengembangan berbagai aspek kehidupan yakni sosial, politik, serta ekonomi di Kalimantan Timur. Yang keempat adalah sebelum dilaksanakan pemindahan, tentunya pemerintah akan fokus membenahi tata dan fungsi kota DKI Jakarta yang sekarang ini merupakan ibu kota Jakarta sehingga tidak terbengkalai. Seorang dosen FISIP UI yang mendalami kebijakan publik, Andri Novchaniago, mencanangkan bahwa sebuah bom sosial siap meledak di DKI Jakarta pada 20 tahun mendatang jika tidak diadakan keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Bahkan Indonesia sangat mungkin untuk terjadi ledakan sosial seperti yang terjadi pada Mei 1998. Melihat kesenjangan sosial kian tajam, kriminalitas yang tinggi, taraf kesehatan yang menurun, serta gangguan jiwa yang meningkat. Selain itu, pemindahan IKN akan sejalan dengan target SJD sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, tepatnya target tujuan 8 yang intinya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta layak bagi semua warga negara hingga keseluruhan daerah di Indonesia. Dewan Juri, perlu kita ketahui bersama bahwa pemindahan ibu kota bukanlah sebuah cerita baru, di mana salah satu contoh negaranya adalah Amerika Serikat yang telah memindahkan ibu kotanya yang semula di New York menjadi Washington DC pada tahun 1800. Namun hal ini tidak mengalihkan perhatian pemerintah Amerika terhadap kota New York yang sampai saat ini dibuktikan bahwa New York merupakan pusat bisnis terkemuka di dunia. Dewan Juri, sehingga solusi yang kami tawarkan adalah dengan merealisasikan rencana pemerintah dalam melaksanakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tentunya dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, urbanisasi masyarakat, serta kelengkapan sarana-prasarana yang ada di Kalimantan Timur. Tentunya juga dengan membenahi terlebih dahulu persoalan-persoalan yang terdapat di DKI Jakarta sebagai IKN sebelumnya. Atas hal tersebutlah kami tetap mendukung dengan penuh keberadaan mosi perdebatan kali ini dan saatnya membuka lembaran baru di Ibu Kota Nusantara sebagai wajah dan harapan berbangsa. Sekian argumentasi kami dan terima kasih. Memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dewan Juri, ketika kita korelasikan dalam mosi perdebatan kali ini, ternyata hadirnya mekanisme pemindahan ibu kota baru bukan merupakan suatu hal yang perlu kita amini bersama. Menimbang masih layaknya Jakarta untuk dapat mempertahankan sebagai ibu kota negara saat ini. Pun dalam hal ini, adanya pemindahan ibu kota negara tidak mampu menjawab apa yang menjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dewan Juri, sebelum masuk dalam poin argumentasi kami, izinkanlah kami mengkritisi apa yang menjadi kekeliruan argumentasi dari tim pro. Pertama, apakah rekan-rekan yakin bahwa dengan mekanisme pemindahan ibu kota negara tidak akan berimplikasi terhadap deforestasi hutan yang ada di Kalimantan? Mengingat Dewan Juri, sebagaimana pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, visi dari IKN adalah sebagai kota yang berkelanjutan di dunia dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Lantas, bagaimana kemudian eksistensi Kalimantan sebagai paru-paru dunia? Mengingat Dewan Juri yang kami hormati, Kalimantan yang memiliki luas hutan sekitar 40,8 juta hektar, hal ini akan berimplikasi terhadap deforestasi yang disebabkan oleh pembangunan berkelanjutan pada ibu kota negara baru. Yang kedua, jika yang dikhawatirkan adalah mengenai kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi dan tata ruang ibu kota Jakarta yang sudah tidak mumpuni, maka yang harus dilakukan adalah melakukan suatu perhatian kepada setiap daerah di Indonesia dengan merealisasikan adanya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, meningkatkan fasilitas yang memadai dan melakukan suatu upaya untuk pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi setiap daerah di Indonesia. Sehingga yang dikhawatirkan oleh rekanku telah terbantahkan. Dewan Juri sebagai pihak kontra kami tetap menolak adanya mosi pemindahan ibu kota negara, yang mana kami berpegang pada 3 poin urgensi utama, yakni pertama, mekanisme pemindahan ibu kota negara sangat berimplikasi buruk terhadap eksistensi Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan sangat berpotensi pada deforestasi lahan hutan yang ada di Kalimantan. Yang kedua, dengan adanya pemindahan ibu kota negara, ada hak masyarakat adat yang seharusnya dapat kita hormati bersama keberadaan dan kewilayahannya, mengingat dengan adanya peningkatan pembangunan pada ibu kota negara baru sangat berimplikasi terhadap terdegradasinya hak masyarakat yang ada di Kalimantan. Yang ketiga, pemindahan ibu kota baru berdampak pada pembebanan anggaran negara. Sebagaimana anggota panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara, yakni Hamid Nur Yasin pun mengatakan bahwa pemindahan ibu kota baru sangat membebani keuangan negara dan menjadi tidak fokus dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Mengingat Dewan Juri yang kami hormati, Indonesia yang sedang berjuang dalam hal pemulihan ekonomi di masa pandemi menjadi suatu hal yang perlu kita pertimbangkan bersama dalam mekanisme pemindahan ibu kota negara. Dewan Juri, seperti yang kita ketahui bersama, Kalimantan saat ini tidak memiliki suatu fasilitas yang mampu mendukung keberjalanan sistem pemerintahan dan sebagai pusat kota bisnis di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi dasar sulitnya untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan, kemudahan akses dan peningkatan ekonomi pada ibu kota negara baru. Dewan Juri yang kami hormati, ketika kita melihat negara Myanmar, yang mana dalam hal ini Myanmar telah memindahkan ibu kota negaranya yang semula di Yangon menjadi ibu kota negara Naypyidaw pada tahun 2005. Myanmar pun harus membebankan anggaran sebesar 4 miliar dolar pada tahun 2005 untuk membangun fasilitas dan infrastruktur kota Naypyidaw agar mendukung keberjalanan sistem pemerintahan ibu kota baru Myanmar. Namun, alih-alih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, ternyata tidak mampu dicapai oleh negara Myanmar dikarenakan tidak minatnya masyarakat untuk berpindah dari ibu kota lama kepada ibu kota baru. Dewan Juri yang kami hormati, untuk menjawab dan mendukung ketidakperpihakan kami dalam mosi perdebatan kali ini, maka proposal mekanisme yang kami tawarkan ialah pertama, mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara sebagai wujud untuk tetap mengoptimalkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Yang kedua, mengoptimalkan 10 program strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN, yang mana pokok dan substansi dari peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk mendorong adanya suatu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Yang ketiga, menata kembali tata ruang DKI Jakarta berdasarkan asas penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang guna mengembalikan kondisi wilayah yang mampu mendukung keberjalanan sistem pemerintahan dan pergerakan bisnis nasional secara optimal. Dewan Juri yang kami hormati, manakah mekanisme yang lebih menjawab? Tentunya mekanisme dari tim kontra yang mampu menjawab area emosi perdebatan kali ini, bahkan telah terfokuskan dengan hadirnya kajian perbandingan antar negara. Dewan Juri yang kami hormati, mekanisme-mekanisme kami pun telah jalan dengan target tujuan SDGs bagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tepatnya pada tujuan 8, yang pada intinya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang berkelanjutan sehingga layak bagi semua warga negara Indonesia. Atas dasar hal tersebutlah kami secara tegas menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Panjang jalan perdebatan, di ujung sana ada cahaya bulan. Telah sampailah kita di ujung perdebatan dan izinkanlah saya memberikan kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik terakhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menarik benang merah terkait mosi pemindahan ibu kota negara. Baik tim pro maupun tim kontra yang telah berhasil membangun konstruksi berpikir yang amat baik. Mari kita analisis kembali poin justifikasi pada mosi perdebatan kali ini. Apabila kita menilik kembali, tim pro maupun tim kontra ternyata memiliki kesamaan urgensi, yakni sama-sama memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Namun yang menjadi poin pertama
bertentangan adalah yang pertama, tim pro percaya dengan adanya pemindahan ibu kota negara akan mengakomodir menyusutnya ketersediaan lahan yang terjadi akibat kepadatan penduduk yang nantinya akan berimplikasi pada pencemaran lingkungan yang mengganggu keseimbangan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Namun, tim kontra menentang dengan mekanisme pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur akan berimplikasi terjadinya deforestasi lahan hutan di Kalimantan dan akan terdegradasinya hak masyarakat adat, serta mengalihkan eksistensi Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia. Kemudian yang kedua, tim pro mengamini bahwa dengan dilaksanakannya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan memperhatikan ekosistem, pembatasan jumlah urbanisasi, serta pengembangan kegiatan sosial, politik, dan ekonomi di ibu kota negara baru mampu menunjang kesejahteraan sosial. Namun tim kontra kembali menentang karena sejatinya pemindahan ibu kota negara pada Provinsi Kalimantan Timur tidak menjawab pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Karena tim kontra percaya dengan mekanisme pengoptimalan 10 program strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN jauh akan lebih mengakomodir pemerataan pembangunan dan pembangunan secara menyeluruh. Sekian pemaparan dari tim Gustav Rechbert dan terima kasih.